mungkin ada yang nontonnya siang ya, atau mungkin bahkan sore atau malam. Nah, ketemu lagi di dalam kelas sekolah minggu Aero Kids GKRI Mangga Besar. Hari ini kita mau menyiapkan hati kita mau kembali datang beribadah kepada Tuhan. Untuk itu Cici harap semuanya sudah siap di tempat duduk masing-masing. Yang mau memuji Tuhan, angkat tangannya tinggi. Ya, Cici juga siap nih, semangat untuk mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita akan sama-sama naikkan pujian Bapa ku datang padamu. Semuanya siap dengan sigap berdoa. Kalau yang sudah hafal lagunya, tidak usah lihat lagi ya, semuanya siap berdoa. Kalau yang belum hafal, masih boleh lihat teks. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan pagi hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Yuk kita mau sama-sama berdoa. Ikutin Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk konsentrasi, memuji dan menyembah Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau sama-sama memuji Tuhan nih. Kita mau nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Tema kita hari ini adalah memberikan yang terbaik. Nah, dalam memberikan yang terbaik kita harus melakukan apapun yang kita lakukan, katakan semuanya kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tanganku Kerja Buat Tuhan. Boleh sama-sama bertepuk tangan ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga.
kita mau nyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Nah, ketika kita hidup di dunia ini, kadang-kadang ada saja hal yang membuat kita khawatir, apalagi kalau makanan tidak cukup, lalu papa mama belum dapat pekerjaan, ya kita bingung harus bayar uang sekolah. Nah, firman Tuhan berkata jangan kita khawatir karena Tuhan memelihara kita. Kalau Tuhan memelihara kita, kita tidak perlu khawatir. Yang penting adalah kita selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita mau sama-sama nyanyikan lagu ini. Jangan kamu khawatir. Berikutnya kita mau nyanyikan lagu Dia Harus Makin Bertambah dan Ku Harus Makin Berkurang. Yuk kita mau sama-sama katakan bahwa Tuhan Yesus harus selalu semakin bertambah di dalam hidup kita, ya, dan kita semakin berkurang. Yuk. Dia harus makin bertambah. Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia memanggil semua orang datang kepadanya sekarang. Yuk kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi, ya. Kita mau katakan Tuhan Yesus harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia memanggil semua orang datang kepadanya sekarang. Sekali lagi, Dia harus makin bertambah. Ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah. Ku di tempat paling belakang. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya diberitakan, pasti Dia memanggil semua orang datang kepadanya sekarang. Sekarang kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini tentang memberi yang terbaik. Untuk itu, untuk menyiapkan kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyikan lagu Berilah Yang Terbaik. Yuk sama-sama semuanya siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan.
Yuk kita mau berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa konsentrasi, duduk dengan baik dan tenang untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Cici yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya juga kami boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh dan firman yang disampaikan boleh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Halo semuanya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Cici yakin semuanya sudah duduk dalam manis, membuka telinga lebar-lebar, dan siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Hari ini Cici akan cerita tentang seorang nabi di Israel. Nabi ini bernama Elia. Mungkin ada yang masih ingat ceritanya Nabi Elia melawan ratusan nabi-nabi Baal lainnya. Jadi ada nabi-nabi yang menyembah berhala. Dan suatu hari mereka membangun mezbah, lalu bertanding dengan Nabi Elia melihat manakah korban bakaran yang akan diterima oleh Tuhan. Pada akhirnya Nabi Elia menang. Tapi setelah Nabi Elia menang, kemudian dia dikejar-kejar oleh raja yang jahat. Lalu dia pun kabur ke tepi sungai. Nah, tapi karena saat itu sedang dihukum Tuhan daerahnya, jadi ada kekeringan. Tidak ada hujan sama sekali. Akhirnya lama-kelamaan sungai tempat Nabi Elia berteduh itu pun menjadi kering. Lalu kemudian Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke daerah Sidon. Kenapa ke daerah Sidon ya? Di daerah Sidon ini orang-orangnya bukan orang-orang yang mengenal Tuhan. Mereka juga menyembah Dewa Baal. Dewa Baal ini adalah berhala yang sebenarnya tidak hidup. Tapi Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk pergi ke daerah Sidon ini dan bertemu dengan seorang janda. Ada yang tahu janda itu apa? Janda itu adalah perempuan yang suaminya sudah tidak ada atau dia sudah tidak punya suami lagi. Nah, lalu Elia pun taat kepada Tuhan. Dia pergi ke Sarfat, satu daerah di kota Sidon. Kemudian di dekat pintu gerbang kota, dia lihat ada seorang perempuan sedang mengumpulkan ranting-ranting kayu yang kering. Lalu dia bilang sama ibu ini, "Bu, tolong ambilkan aku air." Padahal ingat, saat itu sedang terjadi kekeringan. Artinya ada banyak air atau airnya tinggal sedikit. Pastinya tentu saja airnya tidak banyak ya. Tapi ibu ini tetap mau loh bermurah hati meskipun dia tidak kenal Nabi Elia. Tapi dia tetap mau bermurah hati pergi untuk mengambilkan air. Lalu ketika ibu itu sedang pergi untuk ambil air, dia belum kembali nih. Bapak Elia sudah bilang, "Tolong ambilkan juga aku roti." Wah, kali ini ibu ini bilang begini, "Demi Tuhanmu Allah yang hidup, aku cuma punya sedikit tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli, tempat untuk isi minyak. Aku berencana untuk membuat sedikit roti untuk aku dan anakku makan. Lalu setelah itu kami tidak punya apa-apa lagi." Jadi setelah ibu itu berencana untuk membuat roti untuk dia dan anaknya, dan setelah makan, mereka nggak punya makanan lagi. Jadi mereka hanya tinggal menunggu kapan mereka akan meninggal. Karena satu kekeringan, maka tidak ada bahan makanan juga adik-adik. Jadi panen pun gagal. Tanaman kan tidak bisa hidup ya kalau tanpa air. Nah, jadi mereka pun tidak punya makanan. Tapi Elia bilang begini, "Jangan khawatir. Buatlah seperti yang kamu katakan itu. Tapi buatlah dulu roti bagiku. Allah akan memelihara hidupmu. Sesungguhnya tepung dan minyak yang kamu punya tidak akan habis sampai nanti hujan turun." Ini padahal baru pertama kali ketemu loh ibu ini dengan Nabi Elia. Apakah kamu akan bisa langsung percaya kalau ada orang yang bilang begitu sama kamu? Misalnya nih, kamu cuma punya sedikit roti, lalu kamu udah gak punya apa-apa lagi. Tiba-tiba orang itu bilang, "Rotinya kasih aku aja, nanti kamu baru coba bikin lagi buat kamu sendiri."
Padahal kamu tahu, yang bahan makanan yang kamu punya hanya cukup untuk bikin sedikit roti. Kalau bikin buat Bapak Elia mungkin nggak cukup lagi untuk dirinya sendiri dan anaknya. Tapi ibu ini tetap mau taat. Meskipun yang dia punya bahan makanannya hanya tinggal sedikit sekali. Nah, lalu setelah itu ibu ini pun taat. Kemudian dia membuat roti dulu untuk Bapak Elia. Dan ternyata menurut kalian apakah benar perkataan Bapak Elia itu kalau tepung dan minyaknya tidak akan habis? Ternyata adik-adik, setelah ibu ini membuat roti untuk Bapak Elia, minyaknya dan tepungnya tidak habis. Wah, bahkan nih, meskipun tempatnya mungkin tidak besar nih tempat minyak dan tepungnya, tapi ketika diambil, masih ada sisa. Lalu dibikin roti buat dia dan anaknya. Besokannya, kan besoknya tentunya mereka perlu makan juga dong ya. Nah, kemudian pasti pakai tepung itu lagi dan juga minyak itu. Udah diambil sebagian untuk bikin roti dan untuk bikin roti untuk mereka makan. Tapi nggak habis juga. Mungkin malamnya dia ambil lagi untuk bikin roti dan dengan minyak yang ada dan tepung yang ada. Nggak habis juga. Dan Tuhan memelihara kehidupan mereka. Meskipun dengan hanya sedikit-sedikit, tetapi itu benar-benar terjadi. Tepung dan minyaknya tidak habis-habis. Nah, sungguh ajaib ya Tuhan kita ya. Tapi terlebih lagi, Tuhan mau kita seperti janda di Sarfat ini. Dia taat meskipun yang dia punya sebenarnya hanya sedikit. Nah, sekarang nih, kalau misalnya kalian punya makanan cuma tinggal sedikit, cuma misalnya ada satu roti, apakah kalian mau berbagi dengan orang lain? Apakah kalian mau bagi koko, cici, dede? Apakah mau bagi papa, mama, atau bagi teman kalian? Atau apakah kalian akan berbagi dengan orang yang bahkan kalian tidak kenal? Nah, Tuhan mau kita menjadi orang yang murah hati, yang tidak takut untuk berbagi juga kepada orang meskipun kita sendiri yang kita punya tidak banyak. Karena apa? Karena kita tahu sumber berkat kita adalah dari Tuhan tentu saja. Jadi kita tidak perlu takut kekurangan. Tuhan pasti akan mencukupkan. Tuhan mungkin tidak berjanji, oh kamu kalau memberikan banyak, kamu akan menjadi kaya raya. Tuhan akan memberikan banyak uang, lebih lagi untuk kamu. Tuhan tidak berjanji demikian, tapi Tuhan berjanji akan mencukupkan. Artinya kita tidak akan kekurangan. Meskipun mungkin kita harus membatasi makanan. Seperti di masa pandemi ini, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Mungkin kalau dulunya kalian bisa makan enak di restoran, mungkin bisa pergi makan dan beli macam-macam. Lalu sekarang mungkin papa dan mama tidak ada kerjaan, harus berhemat. Kalian tidak bisa jajan yang banyak lagi. Tapi jangan khawatir. Alkitab berkata, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada. Artinya apa? Makan secukupnya, tapi tetap ingat untuk berbagi dengan orang lain. Dan tetap memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Ketika kalian mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan, meskipun kalian dalam kekurangan, itu sama seperti kalian melakukannya untuk Tuhan. Jadi ketika misalnya kalian berbagi dengan teman kalian, atau misalnya tetangga yang kekurangan, itu sama seperti kalian sudah melakukannya untuk Tuhan. Nah, sekarang kita menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari Kolose 3 ayat 23. Dari mana? Kolose 3 ayat 23. Nah, yang punya Alkitab di rumah ayo dicari. Dibuka. Kitab Kolose dari perjanjian apa ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru ya? Ada yang masih ingat? Cici harap semua masih ingat ya, kitab Kolose ada di perjanjian baru. Kalau sudah ketemu, kita mau baca ya sama-sama. Kolose 3 ayat 23. Bunyinya seperti ini. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu
seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kita ulang sekali lagi ya, dari alamatnya. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita melakukan sesuatu, jangan kita seperti mengharapkan imbalan. Oh, aku melakukan ini berbuat baik kepada orang lain supaya nanti orang lain berbuat baik juga sama aku. Kita tidak mengharapkan begitu. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan adalah sebagai bukti tanda kita sayang Tuhan. Karena itu kita juga mau menyayangi sesama kita, manusia. Yuk, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tidak lagi lihat kanan kiri. Kita mau bersatu dalam doa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan boleh mengingatkan kami hari ini untuk tetap memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Meskipun walaupun kami mungkin ada dalam kekurangan, mungkin yang kami punya tidak banyak. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami juga boleh melakukan segala sesuatu, memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan untuk dipuji, tetapi kami melakukannya karena kami sayang Tuhan. Kami mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.